Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika yang sudah dikerjakan. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas nomor 1 sampai 10 dulu. Nah, jangan lupa dipahami ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Perhatikan tabel data berikut. Tabel nilai matematika dari 38 siswa kelas 9C. Penggaris dan pensil terletak di atas data nilai matematika sehingga menutupi bagian frekuensi data seperti pada gambar. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan. Kemudian pertanyaannya adalah pernyataan yang benar. Nah, kita diminta mencari pernyataan yang benar. Maka kita harus mencari satu persatu. Mulai dari pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama, jika terdapat 8 siswa memperoleh nilai 80, maka banyak siswa yang memperoleh 70 adalah 5. 8 ada 80, 70 ada 5. Nah, pernyataan pertama akan benar jika frekuensinya ini dijumlahkan menghasilkan 38. 9 tambah 5 itu 14, tambah 5 itu 19 tambah 8, 27, tambah 10 itu 37, tambah 1 itu 38. Maka pernyataan pertama adalah pernyataan yang benar. Kemudian kedua, jika terdapat 8 siswa memperoleh nilai 80, maka modus data di atas adalah 70. Modus adalah nilai yang sering muncul atau frekuensinya yang paling tinggi. Kita lihat bahwa frekuensi tertinggi di sini adalah 10. Itu pada nilai 90 dan 70. Jadi pernyataan kedua adalah pernyataan yang salah. Kemudian, jika terdapat 8 siswa memperoleh nilai 80, maka median data di atas adalah 75. Median adalah nilai tengah. Di sini 38 siswa. Berarti genap. Kan ganjil. Maka karena genap, itu kita menghitung mediannya adalah dengan setengah N ditambah setengah N plus 1 per 2. Nah, data keberapa setengah N itu? Yaitu data setengah dari 38. Itu data ke 19 sama ini data ke 20. Nilainya berapa? Data ke 19. Itu kita lihat dari sini. Kalau 9 tambah 5 baru 14, tambah 5 berarti 19. Berarti berada di nilai 70 sama data ke-20-nya itu 80. Nah, 70 ditambah 80 itu 150 dibagi 2. Itu berarti 75. Itu berarti pernyataan yang benar. Kemudian pernyataan yang keempat, jika terdapat 8 siswa memperoleh nilai 80, maka rata-ratanya kurang dari 70. Rata-rata itu diperoleh dari jumlah semua nilai dibagi jumlah siswa. Maka kita harus menjumlahkan nilainya itu berapa dibagi dengan jumlah siswa. Nah, 50 kali 9 ditambah 90 kali 60 kali 5 ditambah 70 kali 5 ditambah 80 kali 8 ditambah 90 kali 10 ditambah 100 kali 1. Nah, itu adalah 450 tambah 300 tambah 350 ditambah 640 ditambah 900 ditambah 100 sama dengan 2740. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah siswanya, dibagi dengan 38. Maka ini adalah dapat
72,1. Nah, di sini pernyataannya kurang dari 70, sedangkan rata-ratanya adalah 72. Berarti yang keempat adalah pernyataan yang salah. Berarti yang benar adalah 1 dan 3, yaitu A. Seperti itu. Kemudian untuk nomor 2, perhatikan gambar. Untuk membuat 10 bungkus ketupat dibutuhkan 500 gram beras. Bu Ani akan membuat ketupat sebanyak 45 bungkus. Jika di dapur terdapat persediaan beras 1,5 kilo, maka banyak beras minimal yang harus dibeli Bu Ani adalah, maka kita hitung dulu kebutuhan beras yang diperlukan Bu Ani. Nah, itu berapa? Kita tahu bahwa kalau 500 gram itu sama aja setengah kilo. Atau dengan kata lain, 1/2 kilo ya. Nah, untuk membuat ketupat, Bu Ani maka 45 per 10 dikali 1/2. Nah, dapat berapa? Dapatnya adalah 45 per 10. Atau sama aja dengan 200 per 4. Nah, 1/4 dari mana? Kan tadi 45 per 20 dapat 5 per 20. 5 per 20 nya dijadikan 1/4. Maka beras yang harus dibeli Bu Ani karena udah punya 1,5, berarti kan 1/4 dikurangi 1,5 kilo. Nah, 1/4 kurangi 1,5 kita jadikan pecahan biasa, itu jadikan 9/4 dikurangi 3/2. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi kita, maka kurangnya 9 kurangi 6, yaitu 3/4. Hasilnya adalah C. Kemudian, untuk nomor 3, perhatikan gambar dan tabel luas maksimum ruangan. Nah, ini ada gambar apa? Gambar rumah dengan skala 1/150 dan ada jenis ruangan dan luas maksimumnya. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Dari 4 pernyataan, kita diminta mencari pernyataan yang benar. Kita pahami satu bab satu. Luas ruang tamu sebenarnya sudah sama dengan luas maksimum. Maka kita harus mencari luas ruang tamu sebenarnya terlebih dahulu. Nah,
Bagaimana kita mencarinya? Yaitu kita harus mengetahui panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Nah, pada ruang tamu, ini ruang tamu, panjangnya adalah pada petanya 2,5 cm dan lebarnya adalah 2 cm. Maka kita harus mencari luas sebenarnya. Luas sebenarnya berapa? Kita cari seperti ini. Nah, ruang tamunya, luasnya yaitu panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Panjangnya yaitu 2,5 kali 150 dikali 2,5 kali 150. Nah, kita peroleh 375 cm dan 300 cm untuk lebarnya. 375 cm kalau kita jadikan meter, maka hasilnya adalah 3,75. Kemudian 300 cm dijadikan meter, jadinya 3 meter. Maka luas ruang tamu sebenarnya dalam meter persegi yaitu 11,25 meter persegi. Nah, kita bandingkan dengan luas maksimum. Luas maksimum ruang tamu itu adalah 12. Nah, apakah sama? Oh, ternyata berbeda. Berarti pernyataannya salah. Kemudian pernyataan kedua, luas taman depan sebenarnya sama dengan luas maksimum taman depan. Nah, kita lihat apakah sama. Caranya sama, seperti mencari luas ruang tamu. Maka kita peroleh luas sebenarnya taman depan yaitu 9 meter persegi. 9 meter persegi berarti di sini 9 meter persegi, di sini ke 9 meter persegi. Artinya sama, berarti pernyataan kedua benar. Untuk pernyataan ketiga, luas ruang tidur sebenarnya kurang dari luas maksimum ruang tidur. Kita harus mencari luas ruang tidur sebenarnya terlebih dahulu. Yaitu berapa? Luas ruang tidur sebenarnya adalah 9 meter persegi. Ya, terus kita bandingkan dengan yang di sini. Nah, ruang tidurnya adalah 10 meter persegi. Luas ruang tidur sebenarnya kurang dari luas maksimum ruang tidur. Apakah benar? Oh, di sini 9, di sini 10. Berarti ini kurang dari 10. 9 itu kurang dari 10. Berarti pernyataannya adalah benar. Kemudian yang keempat, luas dapur sebenarnya sudah melebihi luas maksimum dapur. Apakah benar? Kita lihat dulu. Luas dapur sebenarnya adalah 2,25. Di situ pada luas maksimum dapurnya ada 4 meter persegi. Berarti pernyataan keempat adalah pernyataan yang salah. Jadi pernyataan yang benar ada di pernyataan kedua dan ketiga. Jawabannya adalah C. Seperti itu. Oke, untuk soal nomor 4. Sebuah mobil setiap harinya menempuh jarak yang sama. Kecepatan rata-rata dan waktu perjalanan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis seperti grafik berikut. Nah, ini grafiknya. Kemudian ada pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan dan diminta mencari pernyataan yang benar. Nah, kita pahami satu persatu. Jarak yang ditempuh mobil adalah 100 km. Nah, kita harus untuk mencari jarak, kita harus tahu waktunya dan kecepatannya. Itu ya. Nah, yang sudah diketahui waktu dan kecepatannya adalah pada hari Kamis, yaitu waktunya 2 jam dengan kecepatannya 60 km per jam. Maka kita bisa mencari jaraknya.
Jarak adalah, rumus jaraknya adalah kecepatan kali waktu, yaitu 60 dikali 2. Maka jaraknya adalah 120 km. Nah, pernyataan pertama ini adalah pernyataan yang salah, karena seharusnya 120. Untuk pernyataan yang kedua, yaitu kecepatan mobil pada hari Senin adalah P sama dengan 100 km per jam. Nah, hari Senin, kita tahu bahwa hari Senin yang diketahui adalah waktunya saja. Kecepatannya belum tahu. Untuk mencari kecepatan, maka kita perlu waktu dan jaraknya. Karena di sini diketahui bahwa jarak tempuhnya adalah sama, berarti jaraknya adalah 120 km per jam. Sehingga kita dapat mencari kecepatannya dengan cara jarak dibagi waktu. Jaraknya 120 dan waktunya adalah 1. Sehingga kecepatannya adalah 120 km per jam, bukan 100 km per jam. Yaitu pernyataan kedua salah. Untuk pernyataan ketiga, yaitu selisih waktu tempuh hari Selasa dan hari Rabu adalah 6 menit. Berarti kita harus mencari waktu tempuh hari Selasa dulu sama hari Rabu. Nah, waktu tempuh hari Selasa itu jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 120 dan kecepatannya di sini adalah 80. Maka waktunya adalah 1,5 jam. Kemudian waktu hari Rabu itu 120 dibagi 75 itu 1,6 jam. Sehingga selisihnya adalah 1,6 jam dikurangi 1,5 jam. Itu artinya 0,1 jam. 0,1 jam itu berapa? Oh, 0,1 jam berarti 0,1 dikali 60. Artinya 6 menit. Seperti itu. Berarti pernyataan yang ketiga adalah pernyataan yang benar. Untuk pernyataan yang keempat, nilai Q dapat ditentukan dari 120 per kecepatan rata-rata mobil pada hari Selasa. Oke, berarti pada hari Selasa. Untuk menentukan nilai Q berarti karena udah diketahui kecepatannya dan tahu jaraknya, karena sama tadi ya, berarti 120 dibagi dengan kecepatan rata-rata. Berarti pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Berarti pernyataan yang benar ada di nomor 3 dan 4. Seperti itu. Soal nomor 5. Nilai dari 6 pangkat 4 kali 12 per 18 pangkat 2. Nah, ini kita bisa buat jadi 6 pangkat 4 itu kan 2 kali 3 dipangkatkan 4. Seperti ini. Kemudian 12 kita bisa ubah jadi 2 pangkat 2 kali 3 ya. Kemudian yang 18 kita bisa ubah jadi 2 pangkat berapa? 18 2 kali 3 pangkat 2. Nah, masih dipangkatkan dengan 2. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dicatatkan lagi ini kan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3
Kemudian di sini ditulis sama. 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian yang bawah 2 pangkat 2 dikali ini 3 pangkat 2 dipangkatkan 2, berarti kan pangkatnya dikalikan 2 kali 2, berarti kan 3 pangkat 4, begitu. Kemudian karena ini pembagian, maka kita bisa apa ya? Ini 3 pangkat 4 sama-sama memiliki 3 pangkat 4. Kemudian di sini ada 2 pangkat 2, di sini juga ada 2 pangkat 2. Maka tinggal 2 pangkat 4 kali 3. Nah, 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 adalah 16. 16 dikali 3. 16 dikali 3 berapa? 16 dikali 3 adalah 48. Maka hasilnya adalah 6. Seperti itu. Lanjut, nomor 6. Nomor 6 bentuk sederhana dari 5 akar 12 dikali 2 akar 24 per 4 akar 18 ditambah 4 akar 8. Dimulai dari yang atas terlebih dahulu. Nah, 5 akar 12 kita bisa buat akar 12 itu jadi 2 akar 3. Berarti kan 5 kali 2 akar 3 dikali, nah akar 24 itu kan sama aja dengan 2 akar 6. Berarti 2 dikali 2 akar 6. Terus yang bawah akar 18. Akar 18 itu bisa dibuat jadi 3 akar 2. Berarti 4 dikali 3 akar 2 kemudian ditambah akar 8 itu sama aja 2 akar 2. Berarti 4 kali 2 akar 2. Nah, di sini ini kan sama aja dengan 10. Terus ini 4. Terus di sini 12. Di sini 8. Maka yang atas jadinya adalah 10 kali 4 itu 40. Terus akar 3 kali akar 6 itu hasilnya adalah akar 18. Nah, kemudian 12 akar 2 tambah 8 akar 2 hasilnya adalah 20 ya. 20 akar 2. Nah, di sini sama-sama di dalam akar boleh dicoret 18 1 2 9. Terus di sini 40 dengan
20. Hasilnya adalah 2. Perhatikan 2 akar 9. 2 akar 9 itu berapa? 2 akar 9. 9. Nah, akar dari 9 itu kan 3. Berarti kan 2 kali 3. 2 kali 3 adalah 6. Lanjut ke nomor 7. Banyak batang korek api pada suhu ke-13. Kita lihat yang pertama ada berapa batangnya? Yang pertama ada 5. Yang kedua ada 7. Yang ketiga ada berapa itu? 9. Yang ketiga ada berapa? Yang ketiga ada 11. Berarti di sini kita mempunyai pola yaitu selisih 2. Selisihnya adalah 2. 7 kurang ini ada 2. Berarti ini adalah menggunakan pola deret aritmatika. Untuk suku ke-13 maka kita carinya adalah U13. U13 berarti kan A kali A ditambah N min 1 kali B. Min 1 kali B. Bedanya adalah 2. A-nya adalah berapa? A-nya 5 ditambah N-nya adalah tadi kan N ke 13. Berarti 13 kurangi 2 kurangi 1. Artinya 12 dikali B. B-nya 2. Berarti nilainya adalah 5 ditambah 24. Artinya adalah 29. Oke, sekarang untuk nomor 8. Masih tentang pola. Ini ada persegi putih dan persegi biru. Banyak persegi biru, kita cari dulu. Untuk yang pertama itu ada 4. Terus yang kedua ada berapa ini? 4 kali 4 berarti ada 16. Nah, di sini ada 9. 9-nya ada 4 berarti 36. Di sini ada 16. 16 kali 4 berarti 64. Terus yang putihnya ada yang pertama ada 5, yang kedua ada 9, yang ketiga ada 13, yang keempat ada 17. Nah, kalau yang putih itu selisihnya adalah 4, 4, 4. Berarti itu adalah deret aritmatika dengan beda 4. Kemudian yang atas bagaimana polanya? Yang persegi biru, berarti ini kan sama aja 4 kali 1 kuadrat. Terus yang ini 4 kali 2 kuadrat. 4 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat itu kan berapa? 4 ya. 4 kali 4, 16. Terus yang ini adalah 4
kali 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 4 kali 9, 36. Dan di sini juga 4 kali berapa? 4 kuadrat. Sehingga kalau ke 5 itu berarti 4 kali 5 kuadrat, ke 6 berarti 4 kali 6 kuadrat. Kalau ke M berarti kan 4 kali N kuadrat. Nah, terus yang pertama, banyak persegi biru pada pola ke-6. Kalau pola ke-6 kan berarti 4 kali 6 kuadrat. 4 kali 6 kuadrat berarti kan 36 kali 4 berarti 144. Pernyataan pertama benar. Untuk pernyataan kedua, banyak persegi putih pada pola ke-8 adalah 37. Kalau pola ke-8 berarti kan 5 ditambah pola ke-8 berarti kan 5 ditambah N-1 kali B. N-nya adalah 8, berarti 7 kali bedanya tadi berapa? Bedanya adalah 4. Berarti 5 kali 4. Berarti 5 ditambah 7 kali 4. Itu 33. Kan 37. Berarti pernyataan yang kedua salah. Untuk yang ketiga, selisih persegi biru dan putih pada pola ke-6. Biru tadi ada 144. Untuk pola ke-6 yang putih ada berarti 25. Berarti 25 sama 44. Selisihnya seharusnya adalah berapa? 25 144 kurangi 25 itu hasilnya 119, bukan 139. Berarti yang ketiga salah. Untuk yang keempat, jumlah persegi satuan ini yang biru sama yang putih ya. Ini maksudnya persegi biru dan putih itu pada pola ke-9, pada pola ke-6 adalah berarti kan kalau tadi 144 tambah 25 berarti kan 169. Jadi ini pernyataan yang benar. Berarti pernyataan yang benar ada di 1 dan 4 atau B. Oke, untuk nomor 9. Musyawarah menabung di bank sebesar 15 juta dengan bunga tunggal 8% per tahun. Setelah N bulan, jumlah tabungan musyawarah itu Rp16.500.000. Kemudian diberikan beberapa pernyataan. Ada 4 pernyataan. Kita diminta mencari pernyataan yang benar. Kita lihat bersama dulu mencari N-nya. Nah, untuk mencari N, kita harus mengetahui bunga selama setahun dulu. Bunga selama setahun dicari dengan 8% kali 15 juta. Diperoleh Rp1.200.000. Kemudian kita cari bunga tiap bulannya. Bunga tiap bulannya berarti bunga 1 tahun dibagi 12 dapat 100.000. Berarti per bulannya mendapatkan bunga 100.000. Nah, bunga yang diperoleh pusara itu ada
16.500.000 kurangi 15 juta, yaitu diperoleh 1.500.000. Kalau tiap bulannya 100.000, kemudian selama N bulannya 1.500.000, berarti N-nya seharusnya adalah 15, bukan 18. Kemudian yang kedua, bunga per 3 bulan, berarti bunga selama 3 bulan. Selama 3 bulan, berarti kalau sebulannya 100, 3 bulan berarti 100 kali 3. Berarti yang kedua benar, yaitu 300. Untuk yang ketiga, jumlah bunga tabungan yang dipilih Busara selama 1 tahun itu 1.200.000. Ini benar. Kemudian jumlah tabungan Busara selama 2 tahun itu 16.800.000. Nah, ini benar atau salah? Bunganya sendiri kalau 2 tahun berarti kan 24 bulan. Berarti kalau 24 bulan berarti kan 2.400.000. Seharusnya adalah 17.400.000. Ini adalah pernyataan yang salah. Tapi yang benar adalah 2 sama 3, yaitu yang C. Untuk nomor 10. Nomor 10 itu perhatikan ada printer 1 dan printer 2. Nah, Andi membeli 2 jenis printer dengan harga dan diskon seperti pada gambar. Nah, ini didiskon 30% ditambah 25% dan jenis ini didiskon 10%. 30% tambah 25% bukan berarti diskon 30 ditambah 25%. Tapi didiskon 30 dulu, kemudian setelah harga diskon 30 baru didiskon lagi 25%. Seperti itu. Nah, kita harus mencari berapa harganya. Untuk printer 1 untuk diskonnya 30%, berarti kalau diskon 30% kita bayar 70%. Berarti kan 1.100.000 kali 70% itu 770.000. Kemudian didiskon lagi 25%, kita membayarnya 75%. Tapi bukan dari 1.100.000, tapi dari hasil diskon 30. Jadi 770.000 dikalikan 75%, hasilnya adalah 577.500 rupiah. Kemudian untuk printer kedua itu diskonnya 10%, berarti kita bayar 90%, yaitu kita bayar 157.500 rupiah, sehingga harga beli 2 printer itu adalah 735.000 rupiah. Nah, pernyataan pertama yang A, jika Andi membayar 800.000 mendapatkan kembalian 65.000, benar atau tidak? Itu menghitungnya adalah 800.000 dikurangi harga printernya, itu adalah pernyataan yang benar. Kemudian harga printer pertama itu 605. Di sini harga printer pertama adalah 577, berarti salah. Kemudian yang C, harga printer kedua itu adalah 157. Di sini dituliskan 152, berarti salah. Kemudian Andi harus membayar 2 printer dengan harga 725. Ini salah, karena harus membayar 735.000. Berarti yang benar adalah yang seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa menonton part keduanya, yaitu nomor 11 sampai 20. Semoga bermanfaat.